Warga begitu gemes kepada para penyinyir dan barisan sakit hati. Dan ya, contohnya adalah Mas Jabang Bayi ini. Dia mengusulkan agar Prabowo menggunakan mode senyap kepada orang-orang yang tukang nyinyir dan tukang buat gaduh negara dan tidak punya sopan santun kepada para pemimpinnya. Dengan mode senyap diharapkan mereka akan kapok dan tahu-tahu hilang begitu saja. Ternyata warga juga sudah begitu gemes kepada tukang bikin gaduh. Ada yang ketawa ketiwi, merasa menang, gitu, karena pembekuannya sudah dinyatakan dicabut. Woi, orang yang mengaku mahasiswa, orang yang berpendidikan, bedakan kritikan dengan penghinaan. Kalau kemarin itu ya, kata-kata kalian yang kalian muat dalam karangan bunga berisi satir itu ya, itu sudah ranah penyerangan personal. Kalau mau mengkritik itu tentang kebijakan, bukan personal. Jane kowe iki duwe ilmu tapi ra duwe adab. Bocah wingi sore sok ngomong paling kritisi. Ya ginilah kalau didikan doktrin-doktrin yang sudah termasuk orang yang sakit hati. Tandai muka-mukanya ini. Orang yang paling songong ini udah salah, nggak mau minta maaf, tapi malah buat-buat postingan yang seperti ini. Baca aja di story IG-nya yo. Jan yo ngawur ndak umum, telotok delondong 2005 sok dong-dong dhewe, jan angel. Ada yang Itulah kegemesan dari Bang Jabang Bayi kepada kelakuan daripada BEM Visip Unair yang seorang cewek ya. Dan warga juga begitu gemes, sudah jelek tapi pecicilan ngono Kang sik mbok dimaksud. Memang keterlaluan apa yang disampaikan oleh Ketua BEM Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu, dikarenakan ucapannya ya, tulisan yang begitu sangat menghina kepada Prabowo dan Gibran, dan inilah ulasannya. Selamat atas dilantiknya Jenderal Pengis Pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3 sebagai Presiden yang lahir dari rahim haram konstitusi. Begitu kira-kira ucapan selamat sarkas dari BEM Visip Universitas Airlangga atas dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru. Ucapan selamat itu terpampang dalam karangan bunga yang dipajang di halaman Visip UNER pada 22 Oktober 2024, lengkap dengan title Prabowo sebagai Ketua Tim Mawar dan Gibran sebagai admin akun Fufufafa. Foto karangan bunga itu beredar luas di media sosial dan mengundang banyak komentar. Pihak dekanat menganggap karangan bunga itu tidak etis. Alhasil, pada 25 Oktober, BEM Visip UNER dibekukan oleh dekanat. Di hari yang sama, Komite Etik Fakultas memanggil pengurus BEM Visip UNER untuk klarifikasi. Presiden BEM Visip UNER, Tufahati Ulayah, mengatakan karangan bunga itu merupakan bentuk ekspresi kecewa atas fenomena selama pemilu 2024 lalu. Tapi ada kabar baru nih, dekanat telah mencabut pembekuan BEM Visip UNER hari ini. Gimana menurut Sobat Suara soal polemik pembekuan BEM Visip UNER kemarin? Apakah ini? Ya, karena memang kalau tidak dibatalkan atas pembekuan itu otomatis akan tambah rame dan membuat gaduh, padahal baru saja Pak Prabowo dan Gibran dilantik. Okelah, didiamkan saja hal semacam ini. Namun demikian banyak yang gemes kepada kelakuan para barisan sakit hati yang tidak punya etika. Dan inilah profil daripada ketua atau pengurus BEM Visip Unair yang katanya mendapatkan teror dari orang yang tidak dikenal melalui akun media sosial pribadinya. Weswer tapi petakilan. Visip Unair Surabaya menerima teror dari orang tak dikenal melalui akun media sosial pribadi maupun milik BEM.
Teror ini diduga kuat akibat pemasangan karangan bunga kontroversi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Akibat terdapat kalimat dan kata yang dianggap kurang pantas. Meski pembekuan kepengurusan 3 pengurus BEM Visip UNER Surabaya telah dicabut dan permasalahan pemasangan karangan bunga telah selesai, namun masalah ini berbuntut panjang. Pengurus BEM menerima teror dari orang tak dikenal. Selain media sosial, teror juga berlangsung melalui chat, telepon, dan email. Isi teror kebanyakan berbau body shaming. Salah satu pengurus BEM Visip UNER Surabaya yang menerima teror adalah Ketua BEM Tufahati Ulayah. Pada 29 Oktober 2024, BEM sebut akan melakukan tindakan dengan menempuh jalur hukum apabila teror tersebut dinilai sudah mengganggu dan mengancam keselamatan. Itulah kabar mengenai Tufayati Ulayah. Namanya ini yang Ketua BEM Airlangga Surabaya yang dikatakan mendapatkan teror dari warga. Ya, karena emang ucapan kamu yang tertulis di dalam ucapan selamat juga tidak sopan ya. Sosok Tufahati Ulayah, Presiden BEM Visip UNER, tak menyerah meski pihaknya dibekukan di kanan. Ngaku tak akan menyerah meski pihaknya dibekukan. Tufahati Ulayah, Presiden BEM Visip UNER, ternyata merupakan alumni SMA Negeri 1 Surabaya lulusan tahun 2021. Ia kemudian menjadi mahasiswa Visip UNER angkatan tahun 2021. Pengalaman organisasinya di BEM Visip UNER pun cukup mentereng. Ia bahkan pernah menjabat sebagai Menteri Riset Politik dan Strategi selama 1 tahun. Bagaimana menurut kamu? Kebebasan ya itu dijamin oleh undang-undang, kebebasan berpendapat. Namun demikian tidak boleh untuk mencaci maki, untuk menyebarkan ujaran kebencian. Dan inilah pidato Pak Prabowo. Kebebasan berpendapat. Kebebasan pendapat itu hak asasi yang paling penting. Tapi itu tidak boleh dipakai untuk mengujar kebencian dan perpecahan. Tidak boleh. Pembekuan BEM Visip akan ditarik oleh Prof. Bagong dan kami sudah berbicara tadi bahwasanya ya BEM Visip akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman juga berkat dukungan dari teman-teman semua. BEM se-Unair, kemudian Hima, kemudian PSO, kemudian BEM Visip Surabaya, BEM Visip se-Indonesia yang terus menggelorakan solidaritas, menguatkan bahwasanya teman-teman BEM Visip harus tegak, harus kuat, dan harus tetap berani ke depannya, harus mempertahankan nilai-nilai kekritisannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademis itu. Kritis boleh, namun demikian harus sopan santun ya, bukan menghujat pribadi ataupun menjelek-jelekkan pribadi seorang pejabat. Kritis boleh dalam arti adalah untuk mengkritik kebijakan, bukan mengatakan jenderal bengis dan sungguh kamu yang tidak punya etika. Otomatis Mak Lampir juga memperhatikan anak ini dan akan dididik oleh Mak Lampir untuk menjadi manusia jahat. Aku pelihara dan anak ini akan aku pelihara dan akan aku didik menjadi manusia jahat yang paling jahat. Itulah pengakuan Mak Lampir yang akan mendidik anak ini dan akan dijadikan manusia paling jahat di dunia.